Katanya Ibnu Arabi, pengetahuan itu ada 3 jenis. Kalau di Ibnu Arabi bukan bayani, irfani, burhani. Enggak. Katanya Ibnu Arabi, ada yang pertama ada ilmu akli, yang kedua ilmu akhwal, dan yang ketiga ilmu asror. Yang pertama ilmu akli. Kalau bayani, irfani, burhani, ya bayani dan burhani itu ilmu akli. Dua-duanya pakai akal. Jadi pengetahuan yang sifatnya empiris dan rasional. Biasanya kan orang membaginya empiris sendiri, rasional sendiri. Kalau di Ibnu Arabi enggak lah. Pengetahuan empiris dan rasional itu ya sama aja. Apa ada empiris murni tanpa rasio? Enggak ada. Rasio murni tanpa bekal empiris enggak akan bisa. Akal murni itu kan enggak jalan. Dan itu kan sudah dibuktikan oleh Immanuel Kant. Mikir itu harus sintesis. Ada bahannya dan akal jadi alatnya. Dan dua-duanya itu yang oleh Immanuel Kant disebut ilmu akli. Ini tidak bisa dipertentangkan. Itu satu wilayah kok. Maka diskusi mana lebih penting Al-Quran sama akal itu tidak relevan. Kenapa? Dua-duanya dipakai. Kamu baca Quran nggak pakai akal ya nggak bunyi, ya kan? Lah kamu pakai akal nggak ada Qurannya loh. Yang kamu pikir apa? Sumbernya, sumber berpikirnya apa? Jadi dua-duanya harus dipakai. Mana yang lebih tinggi? Nggak ada yang lebih tinggi, sama-sama butuh. Quran akan diam kalau akalnya nggak dipakai, gitu loh. Akal juga akan tidak jelas kalau orientasinya tidak ada Quran. Dan dua-duanya kalau di Ibnu Arabi itu ilmu akli, diperoleh lewat akal. Yang kedua ilmu ahwal. Nah ini menarik lagi. Kalau biasanya kayak di Surawadi kemarin, ahwal sama asror itu jadi satu. Intuisi sama ilmu laduni itu ya bodoh. Intuisi itu alatnya, laduni itu sumbernya. Tapi kalau di Ibnu Arabi enggak, ya beda dong. Kalau akhwal itu ilmu tentang rasa, ilmu tentang intuisi. Sumbernya enggak selalu hal-hal transenden, enggak selalu dari Allah. Jadi ini tidak akal, ini ilmu yang harus direct experience, dialami langsung. Validitasnya lebih tinggi daripada ilmu akli. Ilmu akli itu kamu punya teori bahwa gula itu manis, terus kamu baca buku teori tentang gula. Itu ilmu akli. Tapi ilmu akhwal, untuk tahu gula itu manis, terus kamu minum teh yang ada gulanya. Nah, rasanya manis ya. Nah, ini ilmu akhwal. Aku ngerti dewe wong tak minum sendiri. Itu ilmu akhwal. Sifatnya intuitif. Kamu kan belum naik haji, maka pengetahuanmu tentang Mekah, tentang Madinah itu ilmu akli. Tapi mereka yang sudah nyampe sana itu ilmu akhwal. Sudah ngalami sendiri, sudah mengalami penyaksian batin, sudah merasakan. Validitasnya di atas ilmu akli. Apa sih cinta itu? Terus kamu baca buku tentang cinta, nyari puisi-puisi tentang cinta. Itu ilmu akli. Kalau ingin naik kelas ilmu akhwal, pacaran saja, kamu akan ngerti, oh kayak gini tuh jatuh cinta itu. Nah, derajatnya lebih tinggi. Kalau ilmu akli kamu bisa nulis puluhan buku tentang cinta, tentang macam-macam yang ada hubungannya dengan kasih sayang. Tapi mereka yang ngalami langsung itu lebih direct experience. Validitasnya lebih tinggi. Demo itu dahsyat loh Pak, luar biasa gairahnya. Kamu yang nggak demo nggak ngerti enaknya, makanya kamu nggak mau demo.
Mereka yang demo yang ngerti. Ya meskipun kamu kok di mana sih Pak enaknya demo, wong dikejar-kejar, dilempari dianu. Ya tanya mereka yang ngalami. Kayak gimana sih rasanya demo itu, dan penjelasan mereka lebih valid. Mereka ngalami langsung. Coba kamu tanya besok wawancara, apa enaknya demo? Kan itu. Kalau bagi kamu yang nggak demo kan, tiwas capek, golek susah. Nah, mesti gitu. Mungkin mereka punya argumentasi sendiri yang beda dengan kalian. Kamu yang sudah ngerti dikit-dikit tentang filsafat, sudah ngalami filsafat, kan kesanmu tentang filsafat beda dengan yang tidak ngerti filsafat. Nah, ya tidak ngerti filsafat, filsafat kurang kerjaan, kurang gawean, mikir gampang-gampang dibikin susah. Kan gitu kesannya orang. Tapi kamu yang ngerti filsafat kan tidak gitu. Kenapa kok tidak gitu? Karena kamu sudah ngalami sendiri. Itu ilmu ahwal. Jadi kalau ada penjelasan apapun, coba kamu cek itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Kalau ada orang ngomong feminisme, ngomong anti radikalisme, ngomong itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Jangan-jangan ngomong feminisme, kesetaraan perempuan dan laki-laki, tapi di rumah istrinya dimarahi tiap hari. Ya kan? Kalau ada apa-apa, pantas perempuan, memang gitu caranya. Cuma begitu di kelas ngomongnya feminis. Nah itu berarti ilmu akli, bukan ilmu ahwal. Feminisme adalah ilmunya, tapi bukan hidupnya. Nah, mungkin sampai detik ini filsafat bagi kalian masih ilmu akli, masih berjarak. Tapi kalau bisa ilmu ahwal, alami sendiri, hayati hikmah-hikmah yang ada di pikirannya para filosof, biar lebih valid. Dan ada pengetahuan level yang ketiga yang disebut ilmu asror. Kalau ini bukan akli, tapi ahwal yang sumbernya bukan upayamu. Rasa, tapi bukan kamu yang mengupayakan rasa itu. Kamu cuma menunggu, kamu pasif. Ya kalau di tasawuf kan ini batin yang jernih, yang dilimpahi pengetahuan oleh Allah. Jiwa yang bersih, yang dijajari oleh Allah. Makanya disebut min laduni. Ladun itu kan jajar, dari sisinya Allah. Kalau Allah sudah ada dalam dirimu, wong Allah itu segala sesuatu, maka kamu ngertilah segala sesuatu. Para wali, para nabi, itu ilmunya di level ilmu asror. Nggak sekedar, dia nggak ngalami, tapi ngerti. Sama dalamnya dengan akhwal. Makanya kadang-kadang nabi itu kan bisa nebak masa depan. Besok di akhir zaman, masjid bangunannya megah, tapi orangnya nggak ada. Itu kan ilmu asror. Kayak Nabi waktu habis Isra Mi'raj diuji sama kafir Quraisy Mekah, ditanya, Allah dari mana kamu? Wong tadi malam masih di sini kok ngakunya dari Masjidil Aqsa misalnya. Terus Nabi kan bisa menjelaskan detail ketika ditanya itu. Nah itu kan kalau bahasa kitabnya tiba-tiba malaikat Jibril datang bawa gambarnya Masjidil Aqsa di depan Nabi, terus Nabi bisa cerita. Itu sebenarnya ilmu asror, pengetahuan tentang yang rahasia-rahasia. Maksudnya rahasia itu yang manusia biasa nggak menjangkau. Tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang rahasia hati. Nah, itu kan orang-orang tertentu yang bisa menjangkau. Itu ilmu asror. Kadang-kadang rahasia hati itu tidak luar biasa. Orang modern bisa membaca wajah, karena memang ekspresi tubuh dari yang paling atom paling kecil sampai paling besar itu sebenarnya menggambarkan siapa dirimu, dan hanya cuma kita susah menjangkaunya. Kalau ilmu asror orang dikasih informasi langsung oleh Allah. Itu jenis pengetahuan ketiga. Tiga-tiganya penting dan tiga-tiganya dipakai oleh Ibnu Arabi, meskipun ini sifatnya ranking. Yang paling meyakinkan ya ranking pengetahuan jenis ketiga. Di bawah itu pengetahuan jenis kedua, dan di bawah itu pengetahuan jenis pertama. Oke, pengetahuan jenis pertama kamu peroleh keluar, dalam arti
kamu cari kebenaran di luar dirimu. Kalau pengetahuan jenis kedua, kamu melihatnya ke dalam. Kalau bahasanya Mehdi H.I. Riyasdi itu pengetahuan swa objek. Karena untuk tahu kan kamu ngecek dirimu. Tadi saya minum teh untuk ngerti bahwa teh itu manis, kan saya nggak tanya ke sana, tapi saya ngecek ke dalam. Jadi objek pengetahuannya aku, yang mengetahui juga aku. Sehingga itulah disebut pengetahuan swa objek. Saya ini cinta apa enggak ya? Itu kan ke dalam, urusan rasa. Ini sebenarnya cinta apa sekedar iseng, apa ini nafsu, kan saya kalau ke dalam. Pengetahuan tentang rasa itu ke dalam, swa objek. Nah, ada lagi jenis ketiga. Kalau ketiga itu juga ke dalam, tapi sumber pengetahuan bukan dirimu lagi, tapi dari luar dirimu. Itu 3 pendekatan. Dan ini kadang-kadang di level tertentu tidak cuma para wali atau nabi yang mendapatkan ilmu asror. Mungkin di titik tertentu kamu bisa dapat ilmu asror itu, karena Allah itu maha penyayang. Sehingga kadang-kadang kan kamu ada masalah, solusinya gimana ya, tiba-tiba muncul ide di kepalamu tanpa kamu usahakan. Nah, itu termasuk golongan ilmu asror. Atau tiba-tiba kamu mimpi yang jadi solusi, itu ilmu asror. Jangan salah, kalau di Ibnu Arabi, mimpi itu juga termasuk sumber pengetahuan. Dan Ibnu Arabi sering sekali mengalami ekstase melalui mimpi. Ibnu Arabi seorang sufi yang dikenal paling mudah untuk ekstase, paling mudah untuk kasyaf. Kalau orang sufi yang lain kan perlu riyadhah, mujahadah, baru kasyaf. Tapi kalau Ibnu Arabi bisa anytime. Bisa ngobrol-ngobrol gini tiba-tiba trance, kayak orang gak sadar. Itu Ibnu Arabi. Bisa tidur biasa tiba-tiba kasyaf, tiba-tiba. Itu istimewanya Ibnu Arabi.